mengancam, perhatikan di dalam Al-Quran. Ketika Allah itu mengancam hamba-hambanya, selalu ditutup innallaha ghafurur rahim, innallaha tawwabur rahim. Selalu ditutup, memberikan peluang kepada kita. Sebesar dosa apapun kamu tidak pernah sholat 3 tahun, tapi tobatan nasuha, sholat terus di masjid sampai mati, maka surga yang dia dapatkan. Pasti, jaminannya kami pastikan, karena Allah berjanji, Allah itu maha pengampun, maha menerima tobat. Tapi ini sekali lagi konteksnya pada memperingati hari, memaknai kemenangan di bulan Syawal ini. Itu kali kalau dosa kepada sesama manusia, ada manusia-manusia itu yang kita minta maaf malah dijawab tiada maaf bagimu, aku masih dendam sama kamu. Dia rugi, dia nanti ada di akhirat, dia rugi sendiri, dia diancam oleh Allah orang seperti ini. Tapi apa? Kita dirugikan dari dampaknya itu. Karena itu hati-hati di dalam muamalah, hati-hati dalam berhubungan sesama manusia. Berat di sisi Allah. Karena itu di luar haknya Allah. Kalau kita minta kepada Allah, ya Allah, saya ini sudah sholat, sudah zakat, sudah macam-macam, tapi aku gak dimaafkan oleh orang ini. Allah akan menjawab, ini bukan urusanku. Ini hukuk adamiyah, ini hukuk insaniyah. Minta maaf aja langsung, bukan kepada aku. Kalau dosamu kepada aku selesai, tapi dosa-dosa kamu kepada orang lain, kau yang pernah zalim, kau yang pernah ngambil uangnya, kau sengaja utang nggak bayar, semua itu kan hak-hak kemanusiaan. Jadi hati-hati. Saya kira yang paling penting yang harus kita jaga ketika Syawal datang, agar peringatan kemenangan ini tidak datang dan pergi begitu saja secara simbolis, tapi kita maknai sesuai dengan pesan tema ini. Bagaimana memaknai itu? Kita memaknai hati-hati di dalam berhubungan sesama manusia, hati-hati di dalam muamalah. Oleh karena itu selama sebulan kita dicuci sebetulnya dalam madrasah, dalam sekolahan yang namanya Ramadan ini. Ramadan itu artinya panas. Kita dibakar. Ramadan itu kan artinya panas. Bulan panas. Artinya bulan di mana manusia-manusia dibakar dosanya kalau mau memanfaatkan sekolah di Ramadan itu. Karena itu saudara-saudara sekalian, ya, Ramadan itu peluang buat semuanya. Peluang buat semuanya untuk tobat kembali ke jalan Allah. Rasulullah SAW ketika menyambut datangnya bulan Ramadan itu, beliau berkata, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin." Apabila Ramadan itu tiba, terbuka pintu surga, maka sebaliknya tertutuplah pintu neraka. Dan apabila ini terbuka, pintu neraka tertutup, maka setan tidak punya pekerjaan. Karena itu disebutkan dalam bahasa kiasan, bahasa Arab, sufidatis syayatin, setan-setan terbelenggu. Karena itu kita lihat kalau sudah Ramadan datang itu masjid-masjid, musola-musola itu ramai. Cuman sayangnya kalau akhir Ramadan menjadi sepi. Ini Pak Kadir perlu buat manajemen baru ini. Bagaimana bisa mobilisasi itu tetap sampai malam takbiran masih ramai di masjid, bukan ditinggalkan oleh umatnya ke pasar, ke mall dan lain sebagainya. Sehingga yang ambil keuntungan secara material yang punya mall, yang punya toko-toko, jor-joran kita. Ini futihat abwabul jannah itu artinya peluang bagi siapapun untuk masuk surga itu mudah pada tobat. Bagaimana tobatnya? Puasa siangnya, malamnya qiyam billail. Tarawih, witir, berdoa, baca qiraatul Quran. Itu amalan-amalan yang mendekatkan kita kepada surga. Bukan malah kita bulan Ramadan malah kemaksiatannya meningkat. Naudzubillah min dzalik. Ini mau seharusnya merasa bahwa kalau orang dalam Ramadan ibadahnya sudah nggak ada, malah dekat dengan kemaksiatan, berarti dekat ke neraka. Kalau menurut komputernya teman saya Abdul Rashid, sudah nol, itu sudah alarmnya bunyi terus. Oleh karena itu kewajiban puasa itu di dalam Al-Quran disebutkan hanya dalam satu ayat yang penting, yang sering dikutip kalau bulan Ramadan tiba, yaitu ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang arti harfiahnya itu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana kami Allah mewajibkan puasa pada umat-umat terdahulu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Tidak mungkin kita dapat takwa kalau nggak puasa. Dengan ayat ini tegasnya seperti itu. Ayat ini dibuka dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Perhatikan kata-kata ini. Dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman. Ya di dalam bahasa Arab itu harfun nida, panggilan. Berarti ada arah yang dituju. Siapa yang dituju? Orang yang beriman. Karena Allah Maha mengetahui hanya orang yang beriman ikhlas puasanya selama sebulan. Karena Allah. Kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa karena dorongan imannya dan karena berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata-mata, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi setahun itu dosa kita. Ini kan berarti peluang yang luar biasa. Karena itu yang dituju ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman. Bukan ya ayyuhal muslimun. Ini harus dibedakan. Karena itu kita jangan galau kalau bulan puasa tiba, jangan galau kalau ada orang Islam nggak berpuasa. Karena levelnya belum naik ke yang dipanggil dalam ayat ini. Ayat ini kan tidak menggunakan ya ayyuhal muslimun, tapi ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Kita jangan galau, dididik saja di masjid, diajak, ya nggak puasa dulu nggak apa-apa. Masjid harus berperan. Puasa dohor nggak apa-apa, latihan. Walaupun puasa dohor itu tidak ada dalam syariat, tapi ini namanya latihan, boleh-boleh aja. Kuat dohor, meningkat lagi puasa asar. Asar udah dekat, nggak mau maghrib. Nanti lama-lama kan puasa juga. Ini namanya pendidikan secara gradual. Kalau suruh puasa langsung nggak kuat kalau orang nggak biasa. Kenapa? Dia dalam konteks ayat ini tidak termasuk yang dipanggil. Yang dipanggil orang yang beriman. Di dalam Al-Quran tuh Bapak Ibu sekalian, model-model panggilan tuh banyak. Kalau kita tidak hati-hati, kadang-kadang orang itu membawa ayatnya benar, tapi pemahamannya salah, sehingga fahamnya jadi salah. Contohnya apa? Ada yang tega-teganya ayat untuk orang kafir ditujukan pada kita. Ini kan nggak benar. Kan sudah jelas ada di dalam Al-Quran tuh macam-macam panggilan. Ada panggilan untuk orang kafir, ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Ketika Allah menegaskan hubungan kita dengan orang-orang non-muslim, suratnya adalah surat Al-Kafirun. Dimulai dengan Qul, katakan Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang kafir. La na'budu ma ta'budun. Kami umat beriman ini tidak menyembah apa yang kamu sembah. Jadi itu declare dari Al-Quran melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Batas-batas kita berhubungan, bertoleransi dengan agama lain. Ada juga ayat dengan panggilan ya ayuhan nabiyu, nabi yang dipanggil. Jadi jangan rancu, itu untuk nabi. Jangan ayat ini diberikan kepada kita, ya ayuhan nabiyu, ya ayuhan rasul. Ada ayat yang ditujukan kepada manusia seluruhnya. Jadi Al-Quran itu sebetulnya bukan untuk orang Islam saja. Orang-orang non-Muslim juga perlu dengar kalau memang mau mendengar. Buktinya apa? Ada ayat yang dimulai dengan panggilan ya ayuhan nas, wahai manusia. Apakah manusia itu orang Indonesia, apakah orang Eropa, Cina, Belanda, sama dipanggil dengan ayat ini. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini ayat ditujukan kepada semua, deklarasi kepada semua. Dengar, kamu diciptakan oleh Allah dari laki-laki dan perempuan. Dan dibuat kamu ini golongan-golongan, maknanya apa? Allah yang menciptakan kamu ini bersuku-suku. Sungguh tidak enak kalau di Indonesia ini semuanya Jawa. Tidak enak. Seandainya. Maka Allah menciptakan ada Jawa, ada Sunda, ada Sumatera, ada ini, ada Padang, ada... Apalagi di Indonesia, suku-sukunya tuh makin banyak juga. Jadi itu ada maksudnya Allah menciptakan berbuah-buah itu, bergolongan-golongan. Tapi ingat, inna akramakum indallahi atqakum.
Ingat ya, yang mulia di antara kamu wahai manusia, orang-orang yang bertakwa, orang yang dekat pada Tuhan. Kalau orang tidak dekat pada Tuhan, nggak ada artinya semua itu. Ada ayat yang ditujukan kepada manusia dan jin. Dalam surat Ar-Rahman itu ada. Ya ma'syarul jinni wal insi, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Wahai jajaran manusia dan jin, jika kamu berkehendak untuk menjelajah ruang angkasa, pergilah, meluncurlah kamu ke ruang angkasa. Sesungguhnya kamu tidak bisa sampai ke luar angkasa itu kecuali dengan sultan. Nah ini ahli-ahli tafsir bermacam-macam mengartikan sultan. Sultan ini dikatakan kekuasaan. Ada yang mengartikan sultan itu otoritas keilmuan, sains dan teknologi. Dulu saya masih ingat, saya masih kecil dulu, saya ikut pengajian tafsir abah saya di Bondowoso. Itu persis ketika Apollo 11 mendarat di bulan, Neil Armstrong itu mendarat di bulan, itu heboh masyarakat. Ada beberapa, mohon maaf, ada beberapa kiai nggak percaya. Siapa yang percaya manusia itu bisa keluar dari bumi? Bohong gitu. Orang keluar dari bumi pasti mati, keluar angkasa sana. Nggak percaya. Walaupun sudah ada filmnya atau apa itu. Sampai sekarang akhirnya terjadi proses mau tidak mau orang percaya, karena bukan hanya dominasi Amerika ya, semua negara-negara sekarang bisa meluncurkan manusia ke bulan. Persis tafsir waktu itu surat Ar-Rahman ayat ini, dipercepat ayat ini untuk merespon keresahan di masyarakat waktu itu. Apa betul apa tidak? Sudah ada ayatnya bahwa jajaran manusia dan jin itu bisa keluar angkasa. Asalkan di situ disebutkan, ditafsirkan, asalkan menguasai sains dan teknologi untuk manusia. Siapapun manusia itu, karena yang dipanggil di dalam ayat ini bukan orang yang beriman atau orang orang tertentu, tapi ya ma'syaral insi, manusia dan jin. Kalau jin lebih dahulu sudah menjelajah ruang angkasa, tapi manusia hanya bisa berangkat ke luar angkasa itu apabila dia menguasai sains dan teknologi. Diartikan lebih cocok sultan. Ada yang mengartikan kekuasaan, ya juga nggak ada salahnya. Kekuasaan itu juga ada sains dan teknologi juga. Hanya negara-negara yang menguasai seperti Amerika lah yang bisa memberangkatkan itu, atau Rusia lah yang memberangkatkan itu. Ya ada benarnya juga. Kemudian Bapak dan saudara-saudara sekalian, itulah yang saya rinci sampaikan tadi itu adalah panggilan dalam Al-Quran. Al-Quran itu di aujuh, kata Sayyidina Ali ya, memiliki makna-makna yang berkait, berkelindan dengan ayat-ayat yang lain. Tidak berdiri sendiri. Seringkali orang mengatakan, ini ada ayatnya loh, ini ada Qurannya loh. Betul, tapi ayat itu untuk siapa? Seperti obat. Obat itu bagus, tapi obat itu untuk peruntukannya untuk apa? Apakah orang sakit gigi bisa sembuh kalau misalnya dikasih fix, obat gosok fix gitu? Kan belum tentu sembuh. Orang sakit paru-paru misalnya dikasih obat luar, salep atau apa, kan tidak bisa sembuh. Artinya apa? Di sini saya ingin mengatakan tiap-tiap ayat itu ada peruntukannya. Ulama-ulama ahli tafsir itu sudah menyusun ilmu, yaitu yang disebut ulumul Quran itu, untuk mengarahkan kepada mereka yang mengkaji itu kepada makna yang mendekati kebenaran dari setiap tafsir yang diarahkan. Karena itu dalam konteks ini ya, ulama-ulama dalam konteks ayat tentang puasa itu digali, kata demi kata digali. Dari mulai panggilan tadi ya, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyaum, diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah ini perhatikan lagi, mengapa hanya dalam sepotong ayat ini Allah memerintahkan kita puasa, tidak seperti kalimat pada kewajiban-kewajiban yang lain. Coba perhatikan, di dalam Al-Quran kewajiban sholat itu dengan kalimat perintah yang jelas, aqimus sholat. Kalau dalam bahasa Arab itu fi'il amr, imperatif, aqimus sholat wa atuz zakah. Atau dalam ayat yang lain, aqimis sholat, atiz zakah.
Tapi dalam puasa itu digunakan kata-kata kutiba. Kutiba itu sama juga artinya dengan furido, diwajibkan. Tapi tidak dengan perintah. Ulama-ulama ahli tafsir menjawab persoalan ini. Mengapa Allah menggunakan kata kutiba, tidak perintah? Sumu, puasalah kamu langsung dengan fi'il amr, dengan kalimat perintah. Agar supaya orang itu mengerti dulu faedah daripada puasa itu. Pentingnya puasa itu dipahami dulu baru puasa. Kalau puasa ikut-ikutan, dia nggak paham. Oh, puasa ini, ikut puasa aja dah. Oh, ini orang sekampung puasa aja dah. Berarti nggak paham. Tapi kalau mengerti, kata Nabi Muhammad SAW, jika umatku tahu khasiat atau keistimewaan di dalam bulan puasa, mereka akan meminta seluruh bulan itu menjadi bulan Ramadan. Karena apa? Nabi mengatakan Allah sendiri yang akan menilai puasanya orang-orang itu. Sehingga kita sampai pada tahapan pada kemenangan ini, peringatan kemenangan yang sesungguhnya itu. Jadi apa rahasia puasa yang sesungguhnya yang akan kita petik itu? Ulama-ulama antara lain mengatakan bahwa Allah itu tidak makan tapi suka memberi makan. Wa huwa yut'imu wa la yut'am, di dalam ayat Quran disebutkan. Allah itu tidak makan tapi suka memberikan makan. Allah itu suka memberikan rezeki. Jangankan kepada hamba-hambanya yang taat kepadanya. Orang yang durhaka pun dijamin rezekinya oleh Allah. Walaupun dia durhaka. Sebab kalau tidak, dia akan menggelepar-gelepar. Sebagai konsekuensinya sebagai hamba Allah. Karena berkat Rahman Rahimnya. Kita dituntut apakah kita welas asih juga meneladani sifat-sifat Allah itu. Tidak makan, ya tapi memberikan makan kepada orang lain. Dia makannya sedikit mungkin, kalau manusia nggak makan kan nggak mungkin. Kita puasa itu kan hanya waktu tertentu nggak makan. Untuk meneladani sifat-sifat Allah. Tapi setelah itu makan, karena sebagai manusia. Bukan selama-lamanya kita diperintahkan untuk tidak makan. Supaya sejenak kita merenungi bahwa Allah itu maha memberi rezeki. Bahwa Allah itu maha memberikan makan. Bahwa Allah itu Rahman Rahim. Ini semua sifat-sifat nama Allah itu kita mencoba setahap dengan sifat kita teladani. Oleh karena itu orang-orang dahulu, ya Mbak Ibu, ya orang-orang dahulu itu kalau datang bulan puasa, istrinya disuruh masak. Masak yang enak-enak, bawa ke masjid, bawa ke musola, bawa ke terminal, bawa ke jalan-jalan untuk takjil. Dirinya sendiri mungkin ngambil hanya sepotong ya, tapi dia senang, bangga diberi kepada orang lain. Ini konkret meneladani sifat-sifat Allah. Suka memberikan makan. Apalagi tidak boleh kasih, berikan kepada mereka yang puasa maupun yang tidak puasa. Berikan. Mau ambil 1, 2, mau dibawa pulang untuk keluarganya silakan. Ini sifat Rahman Rahim Allah. Ini rahasianya kita puasa ini, sehingga layak kita untuk seperti yang menjadi tema pokok di dalam acara kita ini, yaitu memperingati kemenangan yang sesungguhnya dalam arti yang hakiki. Kemudian ada informasi dari ayat tadi itu bahwa Allah ternyata mewajibkan pada umat-umat terdahulu itu puasa. Kita bertanya kepada agama-agama lain nih, kemana kok nggak ada itu puasa? Al-Quran memberikan informasi kepada kita. Puasa itu bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad, umat-umat terdahulu, umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Isa diwajibkan puasa dalam menuju kesucian. Ini kata. Sehingga Bapak Ibu sekalian ya, puasa itu betul-betul berhasil menyucikan diri kita. Di dalam Al-Quran disebutkan wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu artinya bahwa wa nafsin wa ma sawwaha, Allah menciptakan jiwa manusia itu sempurna. Sempurna dalam arti bahwa di dalam diri manusia itu memiliki dua potensi yang diametral seimbang. Fa'alhamaha fujurha. Manusia itu ada potensi buruk, ada potensi baik. Bisa kita deteksi. Kalau orang suka berbaik kepada yang lain, suka ke masjid, rahmat, suka sedekah, ini potensi baiknya muncul.
Tapi ada orang itu terseret-seret mengikuti hawa nafsunya. Mau marah, suka marah. Mau balas dendam sama orang, mau aja dilumatkan dendamnya. Itu potensi buruknya muncul tuh, menguasai dirinya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ayat berikutnya mengatakan, God aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang berhasil menyucikan dirinya. Menyucikan dirinya itu melalui Ramadan ini. Karena Ramadan dikatakan oleh Nabi bahwa jihadun nafas. Nabi ketika perang Badar itu perang intervensi orang-orang Quraisy dari Makkah, nggak terima Nabi itu hijrah, harus dihabisi Muhammad dan pengikutnya di Madinah, harus dihabisi. Perang dengan mengerahkan 3 batalion militer dari orang-orang jahiliyah Makkah itu. Tapi akhirnya meraih kemenangan di perang Badar itu. Waktu pulang Nabi ke Madinah bersama para sahabat, Nabi membubarkan pasukannya itu dengan pidato, mengatakan raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita ini baru pulang dari jihad kecil. Ini masjid namanya al-jihad ya. Dari jihad kecil, ini penting nama jihad nih Pak. Nanti menjadi simbol ya. Bahwa dari jihad kecil, apa itu jihad kecil? Perang defensif melawan orang-orang kafir itu jihadnya kecil. Sebentar lagi kamu menyongsong Ramadan, itu jihad besar. Apa itu jihad besar Rasulullah? Jihadun nafas. Jihad besar itu jihad melawan hawa nafsu yang ada dalam dirimu, itu musuh terbesar, kata Rasulullah. Karena itu dalam ayat yang saya bacakan tadi, qad aflaha man zakkaha, berbahagialah orang yang telah berhasil menyucikan dirinya. Wa qad khaba man dassaha, maka rugilah, buntunglah. Kalau tadi untunglah, ini buntunglah orang yang mengotori jiwanya. Mengotori apa dengannya? Mengotori dengan permusuhan, mengotori dengan dengki, mengotori dengan kejahatan, mengotori dengan segala perbuatan yang menjadi musuhnya jiwa yang baik di dalam diri kita. Karena itu Bapak-bapak saudara sekalian, saya yakin bahwa puasa itu tidak hanya diwajibkan untuk manusia saja. Kalau tadi kita dapat informasi dari Al-Quran bahwa umat-umat terdahulu berpuasa, saya yakin makhluk Allah yang lain pun berpuasa, Bu. Coba lihat tuh ular, perhatikan ular. Ular itu puasa. Walaupun sehari-hari makan aja mangsanya tiap hari, tapi pada hari-hari tertentu dia tidak makan, tidak minum, dia bersembunyi di balik batu-batuan. Walaupun ada orang yang mengganggu, dia lebih milih ngalah. Ngalah itu artinya biar nggak usah dilayani orang ini. Dia masuk ke batu-batu. Di sana berhari-hari. Pada saatnya dia keluar. Keluar itu dengan pakaian yang baru. Mungkin ini hari rayanya. Orang Jawa bilang melungsungi. Warnanya yang tadi bentol-bentol berubah jadi warna yang bagus. Dia berarti juga merayakan hari raya setelah berpuasa berhari-hari. Nah, ini puasanya ular. Tapi kita tidak ingin puasa ular. Setelah puasa memperingati hari kemenangan, tidak sungguh-sungguh, tidak sesungguhnya. Jahat lagi dia, ketemu mangsa ditelan lagi. Ini puasanya puasa ular. Tapi pilihlah puasanya apa? Puasanya ulat. Tapi ular ini ulat. Puasanya ulat itu Bapak Ibu sekalian, dia memang sehari-hari kelihatannya pada awalnya makan daun-daun hijau tuh. Kita kadang-kadang kesal ya, ada mawar yang baru ditanam dimakan ulat habis, rusaklah itu. Tapi ulat pada waktu-waktu tertentu dia masuk di dalam satu ruangan kosong yang disebut sebagai kepompong. Berhari-hari dia iktikaf di situ, Bapak Ibu sekalian. Melebihi dari iktikaf kita. Pada saatnya dia memperingati hari kemenangan, dia keluar dari kepompongnya, bukan lagi menjadi ulat, dia menjadi kupu-kupu yang warna-warninya indah. Tidak lagi kupu-kupu mengganggu tanaman-tanaman yang ada. Justru menjadi penyebab puting-puting yang diambil sarinya itu berkembang lebih cepat daripada semestinya. Kita ingin puasa kita kemarin itu bukan puasanya ular, tapi puasanya ulat. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal siyamana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana wa qiyamana wa jami' amalina
Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin wal maqbulin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la fina syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma la tada' fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dhallan illa hadaita wa la mu'assiran illa yassarta wa la aiban illa satarta wa la maradan illa syafaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.